memang terus naik ya, terutama tentu dari Indonesia. Tadi saya bilang mungkin anomali yang terjadi ini memang karena meskipun permintaannya naik, kemudian ada negara-negara lain yang kemudian tidak bisa mensuplai, yang biasanya bisa mensuplai hasil produk migasnya, kemudian menjadi bisa digantikan oleh Indonesia. Nah, Indonesia ini tingkat ekspor migas itu terus naik ya, kayaknya dibandingkan tahun lalu itu udah mendekati lebih tinggi 50%. Akhirnya di atas 48%, dan juga dibandingkan awal tahun itu udah 60% lebih tinggi daripada awal tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa ekspor migas dari Indonesia terus tumbuh, permintaannya tinggi, dan tentu membutuhkan jasa pelayaran yang lebih banyak. Oke, kenaikan permintaan ini belakangan ini paling banyak mayoritas dari negara-negara mana saja sih Pak Bani? Ya memang negara yang mengalami sedikit gangguan yang biasanya menjadi salah satu sumber pengiriman energi dari Indonesia itu yang terganggu itu China ya, karena kondisi China yang sempat ada lockdown. Jadi memang awalnya China itu sedikit menurun dari sebelumnya, dan tapi namun negara-negara lain, negara India maupun mungkin juga negara Asia lain dan Eropa itu terus membutuhkan pengiriman energi, dan tentunya Eropa yang sangat membutuhkan energi dari termasuk juga dari Indonesia. Pak Bani, negara-negara di Eropa kan menyatakan untuk mengimpor migas pasca embargo dari Rusia, belum lagi juga India mengatakan akan meningkatkan impornya. Nah, seberapa besar sih kesiapan industri pelayaran tanah air untuk menangkap peluang-peluang ini, Pak Bani? Ya, memang peluangnya ini sangat besar, tapi kesiapan industri tanah air ini tentu sesuai dengan kapasitas maksimumnya para pemilik kapal di dalam negeri. Nah, ini yang memang menurut saya jauh lebih masih lebih kecil daripada potensinya. Potensinya lebih besar, tapi kesiapan kapal di dalam negeri itu tidak cukup. Nah, tidak cukup itu artinya peluang pertumbuhan untuk para pengusaha kapal itu masih sangat besar, masih butuh penambahan kapal yang juga kapalnya itu tidak hanya ada kapal, tapi kapal yang mampu melayani rute internasional, kapal yang mampu beroperasi di pelayaran internasional. Kalau kapalnya hanya bersertifikasi domestik saja, maka tidak akan cukup bisa compete dengan pelayaran-pelayaran yang datang dari luar negeri. Nah, ini yang masih kurang, artinya kurang supply-nya, tapi peluang untuk investor menambah pertumbuhan jumlah kapal dari Indonesia. Oke, kalau ke Eropa Pak Bani, seberapa besar sih peluangnya gitu? Karena kalau dilihat dari segi jarak ini kan lebih jauh. Dari segi cost-nya gimana nih Pak? Kalau ke Eropa sendiri kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi seperti apa? Ya, kalau jauh itu tidak menjadi kendala ya bagi pelayaran, memang bisa melakukan dekat dan jauh, tidak menjadi masalah. Tapi memang competitiveness kita itu ditentukan juga dengan apakah kebijakan kapal kita itu bisa bersaing dengan kapal-kapal yang berbendera asing. Nah, ini mungkin yang perlu di-improve adalah kebijakan-kebijakan insentif bagi para pemilik kapal yang mendaftarkan kapalnya berbendera Indonesia. Ini harus bisa ketika melayani rute-rute jauh seperti ke Eropa, maka dia juga punya competitiveness yang sama atau paling nggak mendekati dengan kapal-kapal yang berbendera asing, sehingga biayanya itu bisa kompetitif. Nah, ini yang saya pikir masih banyak room for improvement untuk kapal-kapal dari Indonesia. Tapi kalau jaraknya itu tidak menjadi masalah, pelaut Indonesia dan operator pelayaran Indonesia pun sudah biasa untuk berlayar jarak jauh. Oke, yang menghambat competitiveness dari industri pelayaran dibandingkan dengan asing itu lebih ke apa sih Pak? Apakah dari segi teknologi, SDM, atau justru investasi ke kapalnya nih Pak? Sebenarnya tentu bukan SDM, karena SDM kita berlayar di kapal-kapal seluruh dunia ya. Banyak pelaut Indonesia di kapal milik negara manapun itu pasti terkenal pelaut dari Indonesia. Jadi SDM definitely bukan masalahnya. Kemudian juga masalah teknologi kapal, semua teknologi bisa didatangkan, semua teknologi bisa diadakan. Tapi memang kebijakan
insentif ataupun kebijakan perpajakan ataupun juga peraturan sertifikasi dari kapal yang berbendera Indonesia dibandingkan dengan bendera negara lain yang mungkin lebih kompetitif, itu yang menjadi competitiveness factor yang membedakan ketika kapal itu beroperasi di luar negeri. Kadang-kadang kalau itu bisa dilakukan improvement, maka kita akan bisa melihat lebih banyak kapal berbendera merah putih yang mengangkut produk ekspornya Indonesia.